Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di masa pandemi ini kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas seperti semula, belajar bersama kembali, bertatap muka, bersosialisasi dengan teman-teman sekalian. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi singkat tentang sistem rangka pada manusia. Oke. Nah, kamu pasti tahu apa itu sistem rangka. Nah, sistem rangka pada manusia itu adalah sebuah sistem yang sangat penting bagi tubuh kita untuk menggerakkan tubuh kita. Oke, jadi manusia itu bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain itu karena dibangun oleh sistem rangka. Nah, di dalam sistem rangka itu ada tiga komponen utama yang membangunnya. Yang pertama ada rangka, kemudian ada sendi, dan terakhir ada otot. Nanti satu persatu akan Bapak jelaskan secara ringkas di video kali ini. Sekarang coba kamu perhatikan ketiga gambar yang Bapak tampilkan di video ini. Nah, di situ ada sebuah tenda, ya, kemudian ada tiangnya. Nah, apabila tenda itu dipasangi tiang, maka kamu bisa lihat pada gambar yang ketiga, tenda itu bisa berdiri. Nah, kalau seandainya kita ibaratkan bahwa tenda itu adalah otot kita, kemudian tiang itu adalah tulang kita. Nah, kira-kira dari contoh yang barusan Bapak tampilkan, itu kamu bisa tidak mengambil kesimpulan apa fungsi daripada rangka kita. Nah, Bapak yakin kamu pasti bisa menyimpulkan fungsi rangka seperti yang ada pada contoh tersebut. Oke, nah selanjutnya biar Bapak jelaskan saja apa-apa saja fungsi rangka. Paling tidak ada 4 fungsi rangka pada tubuh kita. Yang pertama, rangka itu berfungsi untuk memberi bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Jadi bentuk tubuh kita itu disesuaikan dengan bentuk rangka. Misalnya kucing. Bagaimana bentuk tubuh kucing? Pasti sesuai dengan rangka yang ada di dalam tubuhnya. Begitu juga bentuk daripada ular. Nah, pasti bentuk ular itu sama seperti rangka yang ada di dalamnya. Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Bentuk tubuh kita seperti ini itu terbentuk karena memang rangka yang ada di dalam tubuh kita menyesuaikan dengan bentuk tubuh kita. Kemudian rangka kita juga berfungsi untuk menopang tubuh kita. Jadi berat badan kita ini ditopang oleh rangka kita. Oleh karena itu berat badan itu harus disesuaikan dengan komposisi daripada rangka kita. Jangan terlalu berlebihan, nanti membahayakan rangka tubuh kita, bebannya terlalu berat. Berikutnya, fungsi rangka itu adalah melindungi organ dalam. Jadi organ-organ yang penting yang ada di dalam tubuh kita, misalnya seperti jantung, oke, seperti otak. Nah, itu dilindungi oleh rangka. Otak terutama itu dilindungi oleh rangka yang paling keras, tulang yang paling keras, yaitu tulang tengkorak. Kenapa? Karena fungsinya yang sangat penting. Begitu juga dengan jantung yang terdapat di rongga dada kita sebelah kiri. Itu dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, jadi fungsi rangka yang kedua adalah melindungi organ dalam tubuh kita. Yang ketiga, fungsi rangka itu adalah untuk tempat menempelnya otot. Jadi otot-otot kita itu menempel pada rangka tubuh kita. Sehingga bentuk tubuh kita tercipta seperti yang ada pada saat sekarang ini. Tapi tidak semua otot menempel pada rangka. Nanti penjelasan tentang otot akan kita bahas di slide berikutnya. Selanjutnya yang keempat, nah ini di beberapa tulang memiliki fungsi untuk membentuk sel-sel darah. Jadi misalnya seperti pada sumsum tulang pipa.
sumsum tulang panjang seperti yang ada di paha kita, kemudian yang ada di lengan kita. Nah, itu sumsumnya berperan untuk menghasilkan sel-sel darah yang berperan sangat penting dalam membentuk sel-sel darah yang baru. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis-jenis tulang. Nah, tulang itu banyak jenisnya. Pertama, Bapak bisa bagikan berdasarkan bentuknya. Itu ada 3 bentuk daripada tulang kita. Yang pertama ada tulang panjang. Nah, kemudian ada tulang pendek dan ada tulang pipih. Oke. Nah, ini bisa kamu lihat contohnya. Ya, jelas di situ sudah Bapak tuliskan tulang pendek seperti apa, tulang pipih seperti apa, dan tulang pipa seperti apa. Nah, itu letaknya. Misalnya tulang pendek itu contohnya menyusun ruas-ruas tulang belakang kita. Kemudian tulang pipih itu membentuk bagian belikat ya di bagian belakang tubuh kita. Kemudian tulang pipa itu seperti pada paha, seperti pada betis, pada lengan kita. Nah, itu disusun oleh tulang pipa. Selanjutnya berdasarkan strukturnya. Struktur itu artinya komponen yang membangun daripada tulang kita itu. Ada 2 macam. Ada tulang keras dan ada tulang rawan. Nah, contoh misalnya gambar tengkorak itu seluruh tengkorak yang ada di situ itu disusun oleh tulang keras. Nah, kenapa dikatakan tulang keras? Karena memang sifat daripada tulang ini sangat keras. Dia banyak mengandung zat kapur dan sedikit zat perekat, kolagen. Maka sifat daripada tulang keras ini itu sangat kaku, sangat keras, dan mudah patah. Beda dengan tulang rawan. Nah, tulang rawan komposisinya bagaimana? Tulang rawan itu memiliki komposisi kebalikan daripada tulang keras, yaitu mengandung banyak zat kolagen dan sedikit zat kapur, sehingga memiliki sifat yang lentur. Oke, jadi dia elastis sifatnya. Bisa dibengkokkan tapi tidak mudah patah. Oke ya. Nah, selanjutnya tulang berdasarkan letaknya. Ada 3 pembagian tulang berdasarkan letaknya. Ada tulang tengkorak, ada tulang badan, dan ada tulang anggota gerak. Nah, Bapak tampilkan di situ gambar. Nah, kamu bisa lihat letaknya itu tulang tengkorak itu ada di bagian kepala kita. Kemudian tulang badan itu yaitu terdiri atas tulang rusuk, kemudian tulang belakang, kemudian tulang belikat, lalu kemudian tulang panggul. Dan tulang anggota gerak kita itu yaitu ada 2 macam. Anggota gerak atas berupa tangan kita dan anggota gerak bawah berupa kaki kita. Nah, itu berdasarkan letaknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen yang kedua dari sistem rangka yaitu sendi. Nah, apa itu sendi? Sendi itu merupakan tempat pertemuan daripada 2 tulang atau lebih. Jadi tulang kita ini sebenarnya terpisah satu dengan yang lainnya. Nah, orang dewasa itu memiliki kurang lebih 100-an tulang jumlahnya. Jadi masing-masing tulang itu dihubungkan oleh sendi. Ya, jadi sendi itu merupakan tempat pertemuan antara 2 tulang atau lebih yang menyebabkan hubungan antara kedua tulang atau lebih itu menyebabkan timbulnya gerakan sehingga tulang-tulang di tubuh kita ini dapat digerakkan. Oke, ada beberapa macam sendi. Pertama berdasarkan sifat gerakannya. Ada sendi yang itu disebut sendi mati atau sinartrosis. Kenapa dikatakan sendi mati? Karena tulang-tulang yang dihubungkan oleh persendian jenis ini itu tidak dapat bergerak kembali, tidak dapat digerakkan lagi. Misalnya tengkorak kita. Tengkorak kita itu memiliki jumlah tulang sebanyak 33. Nah, dari 33 tulang itu, yang bagian wajah kita ini yang bisa bergerak hanya rahang bawah. Oke. Selebihnya itu tidak bisa digerakkan antar tulangnya. Kenapa? Karena setiap tulang dihubungkan oleh sendi mati sehingga dia bersifat permanen. Kemudian ada sendi kaku atau amfiartrosis. Nah, dari namanya sifat gerakannya itu kaku. Tidak elastis, sedikit saja gerakannya. Misalnya hubungan antara tulang rusuk dengan tulang dada.
Jadi di antara tulang rusuk dengan tulang dada itu ada persendian ya yang memungkinkan terjadinya gerakan pada tulang rusuk. Sehingga ketika kita bernafas, itu rongga dada kita bisa naik, bisa turun. Nah, itu disebabkan karena ujung daripada tulang rusuk itu dihubungkan oleh sendi ke tulang dada. Tapi tidak bisa bergerak bebas atau tidak mati, tidak sinertrosis, dia tidak sendi mati. Jadi sendinya bersifat gerakannya itu amfiartrosis. Lalu kemudian yang terakhir ada sendi gerak, yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan-gerakan bebas. Nah, dari sendi gerak ini kita bisa bagi lagi menjadi beberapa macam. Ada namanya sendi peluru. Oke, sendi peluru itu seperti ini. Kamu bisa lihat di tampilan gambar itu misalnya yang menghubungkan antara tulang paha kita dengan tulang panggul atau tulang lengan atas kita ini dengan tulang belikat yang ada di sini. Kemudian ada sendi pelana. Nah, sendi pelana ini bentuknya seperti yang kamu bisa lihat. Ya. Itu merupakan persendian yang menghubungkan antara tulang ibu jari dengan telapak tangan kita. Kemudian ada sendi putar, itu contohnya seperti ini gambarnya ya. Ini menghubungkan antara misalnya tulang lengan atas dengan tulang pengumpil atau dengan tulang hasta atau misalnya tulang tengkorak dengan tulang leher kita. Lalu kemudian yang terakhir ada sendi engsel ya, sendi yang memungkinkan pergerakan hanya ke satu arah saja. Ini misalnya berada di siku, berada di lutut kita. Lalu kemudian komponen yang ketiga yang terakhir adalah otot. Oke. Nah, otot itu berfungsi sebagai penggerak bagian-bagian tubuh kita sehingga otot disebut alat gerak aktif. Karena tadi kan rangka salah satu fungsinya adalah untuk tempat menempelnya otot. Nah, otot yang menempel pada rangka itu memungkinkan rangka kita bisa bergerak karena otot merupakan alat gerak aktif. Otot dapat memendek dan dapat memanjang. Kalau tidak ada otot yang melekat pada rangka, otomatis rangka kita, tulang kita tidak bisa bergerak sama sekali. Ada 3 macam jenis otot. Yang pertama ada otot rangka. Dikatakan otot rangka karena otot ini menempel pada rangka kita. Kemudian kerjanya secara tidak sadar. Ya, maaf, kerjanya secara sadar. Secara sadar itu artinya diperintah langsung oleh otak kita. Misalnya ketika kita berlari. Nah, gerakan kita berlari itu kan disebabkan oleh sesuatu. Misalnya kita dikejar. Oke, maka otak kita memerintah otot untuk menggerakkan tulang kaki kita ini agar bergerak lebih cepat lagi. Lalu kemudian ciri yang berikutnya dia berwarna lurik atau belang. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Oke, itu sel otot lurik atau sel otot rangka. Kemudian otot polos. Nah, otot polos itu letaknya ada di organ-organ dalam tubuh kita. Misalnya yang membangun lambung, hati, ya, itu merupakan otot polos yang kerjanya tidak disadari. Jadi kerjanya terus-menerus konstan sudah diprogram oleh tubuh kita. Jadi ketika kita tidur dalam keadaan tidak sadar, lambung kita tetap bekerja, hati kita tetap bekerja, tetap berkontraksi, tetap berelaksasi. Nah, itu yang dikatakan tanpa disadari. Jadi tidak langsung atas perintah dari otak kita. Kemudian yang terakhir ada otot jantung. Nah, dari namanya kamu bisa simpulkan bahwa otot ini hanya membangun organ jantung. Ya. Jadi tidak ada di tempat yang lain karena namanya otot jantung. Jadi dia hanya membangun organ jantung saja. Kemudian kerjanya seperti otot polos tadi tidak disadari. Nah, ketika kita tidur, jantung kita tetap berkontraksi, tetap berelaksasi, tetap mengembang dan mengempis. Oke, untuk memastikan bahwa kita tetap hidup, bahwa untuk memastikan darah kita tetap dipompa ke seluruh tubuh kita. Kemudian, nah, struktur bentuk selnya itu mirip kayak otot lurik, tapi dia bercabang, memiliki percabangan. Oke, yang terakhir, nah pasti dalam setiap sistem ada gangguan dan kelainan. Nah, misalnya pada sistem gerak ada rickettsia, ya, ada kemudian
osteoporosis, ada kemudian fraktura, kemudian ada kifosis, ada lordosis, lalu kemudian ada skoliosis. Nah, nanti penjelasan lebih lanjutnya ada di modul yang akan Bapak bagikan melalui WA group yang kita miliki. Nah, Bapak berharap penjelasan singkat ini bisa mulai menambah wawasan kamu sehingga menimbulkan rasa ingin tahu kamu untuk mencari lebih jauh lagi, menggali lebih dalam lagi tentang sistem gerak pada manusia. Sekian saja pembelajaran kita kali ini. Terima kasih Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah.